Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdiansa dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang sebab-sebab kemunduran agama Islam dalam bidang ipteks. Materi yang akan saya jelaskan itu ada dua, yaitu sejarah Islam dalam bidang ipteks dan faktor kemunduran Islam di bidang ipteks. Yang pertama, sejarah Islam dalam bidang ipteks. Sejarah peradaban Islam dalam bidang ipteks. Peradaban Islam memang mengalami jatuh bangun. Berbagai peristiwa telah menghiasi perjalanannya. Meski demikian, orang tidak mudah untuk begitu melupakan peradaban emas yang berhasil ditorehkan untuk umat manusia ini. Pencerahan pun terjadi di segala bidang dan di seluruh dunia. Sejarawan barat beraliran konservatif W. Montgomery Ward menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Satu dengan yang lain dijalankan dalam satu tarikan napas. Pengalaman syariat Islam sama pentingnya dan memiliki prioritas yang sama dengan riset-riset ilmiah. Orientalis sedilot seperti yang dikutip Mustafa As-Sibai dalam Peradaban Islam Dulu, Kini, dan Esok mengatakan bahwa hanya bangsa Arab pemikul panji-panji peradaban abad pertengahan. Yang kedua, faktor kemunduran Islam di bidang ipteks. Ada dua faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama, tidak bekerja keras, rendah diri, dan mudah menyerah. B. Tidak berpegang pada syariat agama, Al-Quran dan As-Sunnah. Faktor eksternal. Yang pertama, berawal dari kesadaran bangsa barat tentang pentingnya iptek, maka mereka berusaha mengejar dan mengambil alih kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari umat Islam. B. Adanya fanatisme agama, di mana bangsa barat umumnya beragama Nasrani, ingin menunjukkan bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana umat Islam. C. Bangsa barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru. Penemuan-penemuan benua baru tersebut mempengaruhi rute perdagangan sehingga mereka tidak melewati jalur yang dikuasai umat Islam, yaitu Syria dan Mesir, sehingga jalur ini menjadi sepi dan mengakibatkan sumber pendapatan negeri Islam berkurang. D. Ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa. Ketergantungan negara Islam terhadap ekonomi Eropa kemudian mulai lahir kolonialisme bangsa baru terhadap negara-negara Islam. Akibat kolonialisme negara-negara Islam yang semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya mulai terdesak oleh bahasa penjajah. Keadaan ini menjadikan mereka jauh dari Al-Quran, padahal Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor lain yang menyebabkan kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks, yaitu ditandai dengan kekuasaan dan kerajaan yang semakin terpecah belah. Fase yang terjadi pada abad ke-18 pada umumnya merupakan akibat dari beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor ekologi dan alami. 2. Adanya orang-orang yang meninggalkan agama. 3. Para penguasa yang lemah dalam kepemimpinannya. 4. Kemunduran kerajaan Islam, yaitu kerajaan Syafawi pada 18 Masehi dan Mughal pada 19 Masehi. Menurut Ibnu Khaldun, hancurnya suatu peradaban diakibatkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, penindasan, penguasaan, dan ketidakadilan. B. Despotisme atau kezaliman. 3. Orientasi kemewahan masyarakat. 4. Egoisme. 5. Oportunisme. 6. Penarikan pajak secara berlebihan. 7. Keikutsertaan penguasa dalam kegiatan ekonomi rakyat. 8. Rendahnya komitmen masyarakat terhadap agama. 9. Penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat.
Ibnu Khaldun berpegang pada asumsi bahwa karena kondisi moral tersebut, maka kekuatan politik, ekonomi, dan sistem kehidupan hancur, dan pada gilirannya membawa dampak terhadap terhentinya pendidikan dan kajian-kajian Islam, khususnya sains. Ya, itulah penjelasan tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks yang sempat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.